Selain dikenal dengan kegagahannya mengusir para penjajah dari negeri tercinta ini, ada banyak fakta menarik tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang kiranya penting untuk kalian ketahui. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Suaranya menggelegar, memecah langit dan membakar jiwa. Tatapannya yang tajam membuat Bung Tomo dijuluki macan podium. Tapi karakter kerasnya itu seketika akan luntur saat bertemu dengan istrinya, Sulistina. Bung Tomo bahkan mempunyai panggilan sayang untuk istrinya seperti Ting adikku sayang, Ting istri pujaanku, dan lain-lain. Tak jarang Bung Tomo juga menuliskan puisi tentang kecantikan Sulistina atau perasaan yang ada di dalam hatinya. Bung Tomo kerap dicela karena hanya lulusan Holland Inlander School atau sekolah rendah untuk kaum pribumi di Surabaya. Ini berarti dia hanya lulusan setingkat sekolah dasar. Gusar dengan ejekan tersebut, Bung Tomo nekat menemui Profesor Dr. Djoko Sutono, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, untuk mendapat kesempatan mengikuti ujian Colloquium Doctum. 3 dosen penguji menyatakan dia lulus dan diterima di Universitas Indonesia. Jadilah Bung Tomo kuliah pada 1959 atau saat dia berusia 39 tahun. Nama Haji Agus Salim dijuluki sebagai The Grand Old Man, sehingga tak heran jika banyak yang mengenalnya sebagai sosok yang sudah tua. Saat di usia muda, dia adalah seorang yang rupawan dan memiliki kecerdasan otak yang diakui oleh sarjana-sarjana Belanda. Raden Ajeng Kartini pernah memberikan saran kepada pemerintah supaya jatah beasiswanya dilimpahkan saja kepada Agus Salim. Usul tersebut diterima oleh pihak pemerintah. Hanya saja Agus Salim menolak karena dia beranggapan itu bukan hasil kecerdasannya, melainkan usul orang lain. Wajah Pattimura yang kita kenal dari uang Rp1.000 adalah gambaran dari kolonial Belanda. Mereka menggambarkannya seperti penjahat yang sadis. Tapi ternyata wajah asli Pattimura masih tanda tanya. Gambar Pattimura yang pertama dilukis oleh Q.M.R. Verheul, komandan marinir Belanda yang menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Pattimura pada 1817. Verheul melukis Pattimura saat membuat berita acara pemeriksaan. Gambar Pattimura versi Verheul jelas terlihat berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Semasa hidupnya, Bung Hatta berkeinginan untuk membeli sepatu Belly, merek sepatu bermutu tinggi pada tahun 1950-an. Ia bahkan menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Tapi karena harganya yang mahal, Bung Hatta harus menabung untuk bisa membeli sepatu impiannya itu. Hingga akhir hayat, uang tabungan itu tidak pernah cukup karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau membantu kerabat dan kawan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan tidak pernah berupaya memperkaya diri dalam kekuasaan politiknya. Selepas mundur dari jabatan Wapres pada 1 Desember 1956, Bung Hatta hanya mendapatkan uang pensiunan sebesar Rp1.000 per bulan. Hatta harus berjuang susah payah untuk membayar tagihan listrik rumah di Jalan Diponegoro 57. Selain kesulitan membayar listrik, gas, dan air, Bung Hatta bahkan tidak mampu melunasi pajak mobil dan tagihan biaya telepon kediamannya di Megamendung. Hatta memiliki perawakan yang kecil, namun di baliknya tersimpan kecintaan yang sangat besar terhadap tanah air bahkan ketika menjalani masa kuliah di Belanda sejak 1921 hingga 1932. Di sana, Hatta begitu tekun dalam belajar karena menganggap keberadaannya di Belanda sebagai bagian dari perjuangan untuk memerdekakan negeri kelahirannya. Saking cintanya dengan tanah air, pria kelahiran 12 Agustus 1902 itu bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Fakta yang beredar, Kartini memang beragama Islam dan menganut keyakinan monoteisme, seperti tertulis dalam suratnya tanggal 21 Juli 1902. Tapi, ia tidak menegakkan ajaran Islam sebagai tuntunan yang paling benar. Hal ini terlihat dari kekecewaannya terhadap sistem poligami. Ia tetap menyebutnya sebagai dosa karena tidak adil bagi pihak perempuan. Selain itu, ada beberapa surat Kartini yang berkisah tentang Buddha.
Kartini bahkan tak segan menyebut diri anak muda karena sudah meminum air sio saat sakit. Rakyat biasa pada umumnya tidak mempunyai pendidikan yang cukup, meskipun ada yang berjuang dengan gagah berani. Hal itulah yang melandasi banyaknya para pahlawan berasal dari kalangan bangsawan. Meski banyak, tapi tidak semua pahlawan dari kalangan bangsawan. Nama Kopral Kopko Anumerta Harun Said mencuat kembali setelah namanya disematkan menjadi nama KRI bersama rekannya Usman bin Haji Muhammad Ali. Harun terlahir dengan nama Tahir dari pasangan Mahdar dan Aswiyani, seorang petani yang sangat bersahaja di dusun yang juga dikenal dengan nama Dusun Sumber. Sampai tahun 2021, 180 pria dan 15 wanita telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Abdul Muiz adalah sosok yang pertama kali dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Menariknya, penganugerahan itu bukan karena Muiz dengan gagah mengacungkan senjata dalam peperangan, melainkan berjuang menentang penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat perundingan politik dan tulisan-tulisan di media cetak. Karena jasanya, Abdul Muiz juga dianugerahi dengan penghargaan Bintang Mahaputra kelas 3. Kala itu, pandangan tentang perjuangan masih kental diidentikan dengan sosok laki-laki. Sedangkan The Sin Nio merupakan pejuang perempuan etnis Tionghoa asal Wonosobo, memiliki semangat besar untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Bahkan ia sempat menyamar sebagai laki-laki agar bisa bertempur melawan Belanda dengan melilit bagian dada. Begitupun dengan celananya yang seperti pejuang laki-laki pada umumnya. Namanya di medan perang berganti menjadi Muhammad Muksin. I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan untuk menjadi perwira di sebuah fasilitas milik Belanda bernama Korps Prajoda yang berada di bawah pengawasan Nil. Namun, ketika Belanda menyerah, membuat Rai pindah jadi anggota Badan Keamanan Rakyat. Walau sudah merdeka, Belanda tetap memaksa kembali ke Indonesia. Serdadu yang dikirim untuk menduduki Indonesia kala itu adalah Nil Gajah Merah. Rai pun akhirnya berhadapan dengan pasukan yang dulu pernah mendidiknya. Nil mengira dengan status Rai yang pernah menjadi anggota akan mudah dipersuasi untuk tunduk pada Belanda. Faktanya, Rai menolak untuk mengkhianati Indonesia. Gambaran wajah Gajah Mada yang pasti sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Penemuan terakota pipi di Trowulan yang disebut-sebut sebagai perwujudan wajah Gajah Mada sampai saat ini juga belum terbukti. Wajah Gajah Mada yang dikenal sekarang ini disebut-sebut hanya rekaan Muhammad Yamin, penulis buku Gajah Mada Pahlawan Nusantara. Bahkan, ada kemiripan wajah Gajah Mada dengan wajah Muhammad Yamin. Banyak yang percaya wajah yang disangka Gajah Mada itu tak lain adalah wajah Yamin sendiri. Penglihatan Cut Nyakdin semakin menurun ketika memimpin pertempuran di pedalaman Melaboh. Hal itu membuat pasukan yang bersamanya merasa iba. Pada akhirnya, salah satu anggota pasukan bernama Pang Laut Ali memberitahu Belanda tentang keberadaan Cut Nyakdin. Dari laporan itulah, Belanda bisa menangkap Cut Nyakdin dan membawanya ke Banda Aceh. Pang Laut Ali juga meminta syarat kepada Belanda agar mau merawat Cut Nyakdin, hingga akhirnya Belanda memutuskan mengasingkan Cut Nyakdin ke Sumedang di sebuah rumah milik tokoh kala itu bernama Kiai Haji Ilyas dan bukan di penjara. Terlahir sebagai pria berdarah biru dengan gelar bangsawan dari Kadipaten Paku Alaman, Ki Hajar Dewantara lebih memilih keluar dari istana untuk berbaur dengan rakyat jelata dan fokus berjuang untuk pendidikan Indonesia. Di dalam Taman Sisma tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulasi. Di usia 40 tahun, pria bernama lengkap Raden Maswardi Surjaningrat itu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan. Atas perjuangan itulah, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Selama kuliah, Tan Malaka tertarik mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Dia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Saat itulah ia mulai membenci budaya Belanda dan terkagum oleh masyarakat Jerman dan Amerika. Saking banyaknya pengetahuan yang ia dapat tentang Jerman, ia terobsesi menjadi salah satu angkatan perang Jerman. Dia kemudian mendaftar ke militer Jerman, namun ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Kedekatan Soekarno dan Sudirman dapat dilihat dari panggilan yang disematkan.
Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda, sedangkan Sudirman memanggil Soekarno dengan sebutan Kanda. Sudirman juga selalu melindungi sahabatnya itu. Bahkan ada satu kalimat ancaman yang pernah dikeluarkannya. Kalau Belanda menyakiti Soekarno, bagi mereka tak ada ampun lagi. Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran. U was toen al nationalist toen u naar die academie ging? Ja, ik kan dat zeer positief beamen. Ik kan zelfs in het algemeen zeggen dat mijn generatie was al nationalist. Jenderal Simatupang menganggap jika presiden menggunakan seragam militer menunjukkan suatu mentalitas hanya orang yang berseragam yang patut dihormati. Seperti contohnya diktator dunia Hitler dan Mussolini yang selalu tampak mengenakan uniform dan tampil secara militeristik. Rupanya Soekarno tak bisa menerima penjelasan Simatupang dan sempat marah karena dia menganggap uniformnya untuk memberikan sebuah citra kebanggaan kepada rakyat yang sudah lama dijajah Belanda. Pada Juli 1965, Pierre Tendean melamar sang kekasih hati, Rukmini. Keduanya berniat melanjutkan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan. Pernikahan keduanya direncanakan akan diselenggarakan pada November 1965. Naas, rencana pernikahan keduanya harus terkubur dalam-dalam karena Pierre tewas di malam 30 September 1965 setelah mengaku sebagai Jenderal Nasution, tepat 2 bulan sebelum pernikahannya dengan Rukmini. Tanggal 31 Juli 1965 ketika lamaran menjadi pertemuan terakhir Rukmini dengan Pierre. Sultan Syahrir pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam yang kemudian pindah ke Leiden School of Indology. Tapi ketika pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno, ia menghentikan studinya dan pulang ke tanah air pada 1931. Dia tidak begitu mementingkan studinya kala itu, dan beranggapan yang lebih penting adalah bagaimana tiba pada kebenaran yang harmonis dan pribadi sifatnya.